Mau makan di mana kita? Makan. Iki lho, bantuan aku ngerjakno tugas. Malam minggu kok ngerjakne tugas barang. Lah iki nyapa mbok rekam barang ki? Ya kan aku ape ngonten no. Ya sik to ben aku proper sik to pakaiane. Tak ganti sik. Gimana? Udah apa belum iki? Udah. Yes. Perkenalkan, nama saya Amelda Gita Pragra, nomor absen 3 dari kelas 12 P9IA. Terus, ayo tidak perkenalan barang aku Lah ya, ki mau belum nyapu. jelas. Yang ngerjaknya. Terus. Ki ya mau soalnya ya. Ah. Sih kan tak ajari gampang iki mah. Nah, jadi soalnya di sini adalah dari persamaan elips berikut 16x kuadrat plus 25y kuadrat plus 64x min 100y min 236 sama dengan 0. Buat sketsa gambar dan cari A. Titik puncak, B. Titik fokus, C. Sumbu mayor dan minor, D. Eksentrisitas, panjang lactus rectum, dan persamaan direktris, E. PGS elips yang bergradien min 5. Nah, pada soal ini kita dipertemukan dengan persamaan yaitu 16x kuadrat plus 25y kuadrat min 64x min 100y min 236 sama dengan 0. Nah, apabila persamaan ini kita temukan dalam soal elips, maka kita harus merubahnya ke dalam persamaan elips terlebih dahulu. Nah, persamaan elips dalam yang bertitik pusat P, Hi ini ada dua, yaitu X min P kuadrat per A kuadrat plus Y min Hi kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 untuk persamaan elips horizontal, dan X min P kuadrat per B kuadrat plus Y min Hi kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 untuk persamaan elips vertikal. Nah, lalu gimana caranya kita untuk menjadikan ini menjadi persamaan elips bertitik pusat di P, Hi? Nah, langkah yang pertama adalah kita harus harus mengelompokkan variabelnya, yaitu 16x dikurangi dengan 64x. Jadi X dikelompokkan dengan yang bervariabel X, yang Y dikelompokkan dengan yang bervariabel Y. Menjadi 16x kuadrat min 64x plus 25y kuadrat min 100y sama dengan 236. Lalu kita bagi koefisien X dengan 16 dan kita bagi koefisien Y dengan 25. Maka menghasilkan 16x kuadrat min 4x plus 25y dikali Y kuadrat min 4Y sama dengan 236. Ini tidak merubah bentuk dari yang ini ya sebenarnya, tapi hanya apabila kita kali masuk ini hasilnya tetap sama aja. Nah, lalu kita masukkan, apabila sudah ketemu yang seperti ini, kita masukkan ke dalam konsep A kuadrat plus B kali A sama dengan A plus B per 2 kuadrat dikurangi B per 2 kuadrat. Nah, A-nya apabila di sini itu A-nya adalah X dan min 4-nya adalah B, A-nya adalah X. Nah, seperti itu ya, begitu juga dengan yang Y. Lalu setelah dimasukkan maka menghasilkan 16x min 4 per 2 kuadrat min 4 per 2 kuadrat plus 25y min 4 per 2 kuadrat min 4 per 2 kuadrat sama dengan 236. Nah, lalu kita sudah dapat mengoperasikan
Ini menjadi 16x min 2 kuadrat dikurangi 4 ditambah 25 y min 2 kuadrat min 4. Nah, min 4 ini didapatkan dari min 4 per 2, hasilnya adalah min 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 4 ya teman-teman ya. Jadi 4 per 2 dibagi 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2, dikuadratkan, hasilnya adalah 4. Nah, lalu setelah itu kita kali masuk 16 dikali x min 2 kuadrat, hasilnya adalah 16x min 2 kuadrat. 16 dikali min 4, hasilnya adalah min 64 ditambah dengan 25 dikali dengan y min 2 kuadrat, hasilnya adalah 25 y min 2 kuadrat, dan 25 dikali masuk dengan min 4, hasilnya adalah min 100 sama dengan 236. Lalu kita pindah ruaskan min 64 dan juga min 100, sehingga menjadi 16x min 2 kuadrat ditambah 25 y min 2 kuadrat sama dengan 236 ditambah 64 ditambah 100, yang hasilnya apabila dijumlah adalah 400. Nah, kita kan sudah menemukan persamaannya, yaitu 16x min 2 kuadrat ditambah 25 y min 2 kuadrat sama dengan 400. Nah, tapi perlu kita ingat bahwasannya persamaan elips adalah sama dengan 1. Maka kita harus membagi dengan 400 agar persamaan ini dapat menjadi sama dengan 1. Yaitu dibagi 400. 400 dibagi 400 adalah 1. 25 dibagi 400 adalah 1 per 16 ditambah. Dan ini 16 dibagi 400 adalah 1 per 25. Jadi hasil persamaannya adalah x min 2 kuadrat per 25 plus y min 2 kuadrat per 16 sama dengan 1. Jadi ini adalah persamaan elips yang ditemukan dari persamaan di atas. Nah, cara lain untuk merubah persamaan menjadi persamaan elips adalah dengan menggunakan konsep 1/2 dikali b kuadrat. Nah, caranya adalah yang pertama kita kelompokkan yang bervariabel x dengan yang bervariabel x, yaitu x 16x kuadrat min 64x plus 25y kuadrat min 100y sama dengan 236. Nah, lalu kita bagi tiap koefisiennya dengan 16, sehingga 16-nya keluar dikali dengan x kuadrat min 4x plus 25y kuadrat min 4y sama dengan 236. Lalu kita masukkan ke dalam konsep 1/2 dikali b kuadrat. Di sini a-nya adalah 1 dan b-nya adalah min 4. Jadi 1/2 dikali min 4 ini dapat kita bagi ya. Min 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah min 2. Min 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 4. Begitu juga dengan yang y, hasilnya sama karena nilai dari b-nya sama. Lalu kita tuliskan x kuadrat min 4x sama dengan 0 dan y kuadrat min 4y sama dengan 0. Lalu kita tambahkan kedua sisinya dengan hasilnya tadi, yaitu x-nya adalah 4 dan y-nya di sini juga 4, yaitu x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 4, dan di sini juga y, jadinya y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 4. Nah, lalu kita faktorkan sehingga hasil dari x kuadrat min 4x plus 4 bila difaktorkan adalah x min 2 dikali dengan x min 2. Dengan yang y juga sama karena ini juga sama min 4y plus 4. Jadi hasilnya adalah y min 2 dikali dengan y min 2 sama dengan 4. Nah, apabila dituliskan maka x min 2 kuadrat sama dengan 4 dan y min 2 kuadrat sama dengan 4.
Nah, lalu kita pindah ruaskan sehingga menjadi x min 2 kuadrat min 4 sama dengan 0 dan y min 2 kuadrat min 4 sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan di atas dan x kuadrat min 4y dirubah dengan x min 2 kuadrat min 4 dan y kuadrat min 4y dirubah dengan y min 2 kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita masukkan menjadi 16 dikali x min 2 kuadrat min 4 plus 25 y min 2 kuadrat min 4 sama dengan 236. 16 dikali x min 2 kuadrat min 64, ini 16 nya dikali min 4 menghasilkan min 64 plus 25 dikali y min 2 kuadrat menghasilkan 25 y min 2 kuadrat dan 25 dikali min 4 hasilnya adalah min 100. Ini hasilnya masih ini. Lalu 16 x min 2 kuadrat plus 25 dikali y min 2 kuadrat, ini karena min 64 dan juga min 100-nya kita pindah ruaskan ke bagian kanan sehingga hasilnya adalah 236 ditambah 64 ditambah 100 adalah 400. Nah, lalu tinggal kita bagi sehingga menghasilkan persamaan seperti pada pembahasan sebelumnya. Nah, persamaan elips tadi ini kan menghasilkan ini ya teman-teman ya. Maka untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya kita harus menentukan titik pusat dan juga A dan B untuk melengkapi data untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Nah, dari persamaan elips ini kita kan bisa mengetahui bahwa elips ini merupakan elips yang bertitik pusat di P, H. Nah, dengan persamaan yang ini kita juga dapat mengetahui bahwa P-nya adalah 2 dan H-nya adalah 2. Maka kita tulis P, H sama dengan 2,2. Berarti ini titik pusat elipsnya berada di titik 2,2 ya teman-teman ya. Terus untuk A-nya kita dapat mencari dengan cara ini kan di sini 25. Yaitu A kuadrat. A kuadratnya itu 25. Lalu gimana cara nyari A-nya? Nah, A-nya berarti akar 25. Hasilnya adalah 5. B-nya juga seperti itu, berarti adalah akar 16. Hasilnya adalah 4. Nah, di sini A dan juga B-nya sudah ketemu. Maka kita dapat mengerjakan soal A, B, C dan juga D, E juga. Nah, soal yang pertama kita diminta untuk mencari titik puncak. Titik puncak. Nah, titik puncak elips yang bertitik pusat di P, H, maka memiliki titik puncak di 4 titik ya. Jadi, setiap elips itu pasti memiliki titik puncak di 4 titik. Nah, untuk elips P, H yang bertitik pusat di P, H, maka puncaknya berada di P plus A, H, P min A, H, P, H plus B dan P, H min B. Jadi begini ya teman-teman ya. Nah, karena sebelumnya kita sudah melengkapi data titik pusat dan juga A dan B, maka kita sudah dapat memasukkan langsung ke dalam titiknya, titik persamaannya ini. Jadi P adalah 2 plus A adalah 5, H-nya adalah 2. P-nya adalah 2 min A 5 dan H-nya adalah 2, lalu P-nya 2, H-nya adalah 2 plus B-nya 4 dan P-nya adalah 2, H-nya adalah 2, min B-nya adalah min 4. Jadi seperti ini ya teman-teman ya.
menghasilkan 7,2, min 3,2, 2,6, dan 2, min 2. Nah, jadi titik puncak dari elips yang bertitik pusat di P, Hi, titik 2,2 dan memiliki persamaan ini adalah titik puncaknya ada 4, yaitu berada di titik 7,2, di titik min 3,2, di titik 2,6, dan di titik 2, min 2. Nah, selanjutnya di B kita diminta untuk mencari fokus elips. Fokus elips yang bertitik pusat di P, Hi, maka titik pusatnya ada 2. Setiap elips pasti memiliki 2 titik fokus. Pada elips P, Hi, maka fokusnya berada di titik P plus C, Hi, dan juga berada di titik P min C, Hi. Nah, gimana kita nyari C-nya, Kak? Kan dari tadi kita nggak mendapatkan data mengenai C. Kita hanya memiliki data mengenai P dan Hi dan juga A dan B. Nah, dari data A dan B ini kita itu bisa mencari C, teman-teman. Caranya adalah C sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat. Jadi akar A-nya kita masukkan, A-nya 5 menjadi 5 kuadrat. Min B-nya kita masukkan menjadi 4 kuadrat. Dan hasilnya adalah 25 min 16. Hasil dari 25 min 16 adalah 9 ya. Jadi akar 9, nilai C adalah akar 9. Akar 9 sendiri adalah 3. Nah, selanjutnya kita sudah dapat memasukkan ke dalam titik ini ya teman-teman ya. Jadi P-nya sudah dapat kita masukkan. P-nya tadi diketahui 2 ditambah C-nya 3 dan Hi-nya juga 2. P-nya 2, C-nya min 3 karena ini dikurangi jadi min ya teman-teman ya. Dan Hi-nya 2. Jadi fokus elips P, Hi yang bertitik pusat di P, Hi dengan soal ini, dengan persamaan ini, maka fokusnya berada di titik 5,2 dan juga min 1,2 teman-teman. Nah, kita sudah menemukan fokus elipsnya ya teman-teman ya. Nah, pada soal C kita diminta untuk mencari sumbu mayor dan sumbu minor. Kalau teman-teman tahu dan melihat penjelasan sebelumnya pada gambar poster sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa sumbu mayor dan sumbu minor itu rumusnya seperti ini. Sumbu mayor rumusnya adalah 2 dikali A dan sumbu minor rumusnya adalah 2 dikali B. Nah, tadi kan kita sudah mencari A dan juga B ya teman-teman ya. Berarti kita sudah tinggal memasukkan saja nilai A dan juga nilai B-nya ke dalam rumus ini. Jadi nilai A-nya tadi 5, jadi sumbu mayornya adalah 10 dan sumbu minornya adalah 2 dikali B dan B-nya tadi 4 dapat kita masukkan, jadi sumbu minornya adalah 8 teman-teman. Nah, dari sini kita sudah menemukan sumbu mayor dan juga sumbu minor pada elips yang telah ditentukan tadi. Nah, pada soal yang ketiga ini atau soal C, kita diminta untuk menentukan 3 hal, yaitu eksentrisitas atau kelengkungan elips, direktris, dan juga lactus rectum, yaitu garis yang tegak lurus dengan titik fokus. Nah, yang pertama ini kita akan menentukan eksentrisitas. Eksentrisitas atau biasa disebut dengan kelengkungan elips memiliki rumus E sama dengan C per A. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, C-nya adalah 3, A-nya adalah 5, dan B-nya adalah 4. Maka dapat kita masukkan untuk dioperasikan, maka E sama dengan 3 per 5. Maka dapat disimpulkan bahwa E lebih besar dari 0 dan E lebih kecil daripada 1.
menentukan nilai eksentrisitas, kita akan menentukan nilai direktris. Direktris atau sumbu arah ini biasanya berupa persamaan garis. Nah, rumus dari direktris itu sendiri adalah P plus minus A kuadrat per C. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya bahwa nilai P, Hi adalah 2,2, nilai A adalah 5, nilai B adalah 4, dan nilai C adalah 3. Maka, setelah mengetahui nilai-nilai ini dan juga rumusnya, kita dapat memasukkan ke dalam rumus. Maka, nilai P adalah 2, kita masukkan, plus A kuadrat menjadi 5 kuadrat per C menjadi per 3 sama dengan, ini kita samakan penyebutnya ya teman-teman ya. Soalnya ini masih 2 yang artinya adalah 2/1 dan ditambah 25/3 gitu teman-teman. Jadi apabila ingin disederhanakan atau dijumlahkan, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3 dan dikali dengan 2, maka menghasilkan 6. Ditambah dengan 5 kuadrat hasilnya adalah 25, maka hasil dari direktris yang pertama adalah 31/3 dan yang kedua adalah 22/1 min 5 kuadrat per 3, maka hasilnya adalah 6 min 25/3. Maka direktris yang kedua adalah min 19/3. Ini tadi caranya tetap sama ya teman-teman ya, dengan cara menyamakan penyebutnya, yaitu dengan cara 3 dibagi 1 hasilnya 3 dan dikali dengan 2 hasilnya adalah 6 dikurangi dengan 25, karena 3 dibagi 3 hasilnya 1, jadi tetap 1 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. Maka ini adalah direktris dari elips yang sudah kita cari persamaannya tadi, yaitu elips yang bertitik pusat di P, Hi, yaitu di titik 2,2 dan berbentuk elips horizontal teman-teman. Nah, yang terakhir pada soal C adalah menentukan latus rectum, panjang latus rectum. Nah, rumus panjang latus rectum adalah 2 dikali B kuadrat per A. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwasannya nilai B adalah 4 dan nilai A adalah 5. Maka kita sudah dapat mengoperasikan dengan cara memasukkan data yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu menjadi 2 dikali 4 kuadrat per 5. Dan hasilnya adalah 2 dikali 16/5. Dan hasil dari 2 dikali 16 adalah 32/5. Jadi, nilai latus rectum dari elips yang bertitik pusat di P, Hi adalah 32/5. Nah, soal selanjutnya kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung elips dengan titik pusat P, Hi dengan gradien min 5. Nah, yang sudah kita ketahui ya, pusatnya adalah P, Hi yang bertitik di 2,2 dan A-nya adalah 5, B-nya adalah 4. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung elips yang bertitik pusat di P, Hi dengan gradien yang sudah ditentukan dan juga elipsnya berbentuk horizontal, rumusnya adalah Y min Hi sama dengan M dikali X min P plus minus akar BAM B kuadrat per plus A kuadrat dikali M kuadrat. Y dapat kita masukkan ya selanjutnya, yaitu Y min 2 sama dengan M-nya min 5 X min P-nya 2, kita masukkan 2 menjadi min 2 karena ini min P, dan plus minus akar B kuadrat, B-nya adalah 4 menjadi 4 kuadrat, A-nya adalah 5 menjadi 5 kuadrat, dan gradiennya atau M-nya adalah min 5 menjadi min 5 kuadrat. Maka dapat kita operasikan menjadi Y min 2 sama dengan min 5X. Bagaimana kok bisa min 5X, Kak? Nah, min 5X ini karena kita kali masuk.
menjadi min 5 dikali X dan juga min 5 dikali min 2. Min 5 dikali X adalah min 5X dan min 5 dikali min 2 hasilnya adalah plus 10. Plus minus akar 4 kuadrat adalah 16 ditambah 5 kuadrat hasilnya adalah 25 dan min 5 kuadrat hasilnya adalah 25 juga. Lalu dapat dihasilkan Y min 2 sama dengan min 5X plus 10 plus minus akar 16 plus 625. Y adalah min 5X plus 10 plus 2 plus minus akar 641. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan garis singgung elips yang bertitik pusat di titik 2,2 dengan gradien min 5 adalah 1. Y sama dengan min 5X plus 12 plus akar 641 dan Y sama dengan min 5X plus 12 min 641. Nah, jadi gitu penyelesaiannya. Gimana? Paham gak? Paham. Gampang nyoba Gampang lah, orang aku sih ngajari kucus. Ya wis, jadi makan gak? Ayo wis, aku wis lapar Yohan. Ya wis, lain kali tak ajari mana ya belajar. Oke. Dadah.